Selamat pagi JKM Mawar Sharon. Selamat pagi, Shalom. Saya juga ingin menyapa saudara-saudara yang ikut kebaktian secara online maupun para sahabat yang mendengarkan lewat Radio Iktus. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Pagi hari ini saya ingin kita belajar sebuah firman Tuhan masuk dalam tema yang baru, yaitu tentang giving, tentang excellent giving. Nah, saya berdoa pagi hari ini supaya kita ini boleh menangkap isi hatinya Tuhan. Seringkali kalau kita ngomongin soal memberi, itu menjadi hal yang sensitif buat banyak orang. Tapi saya berdoa pagi hari ini hati kita dilembutkan sedemikian rupa sehingga Roh Kudus itu bisa berbicara, poinnya itu supaya kita dapat. Ya, saya berdoa supaya betul-betul pesan yang Tuhan taruh dalam hati saya juga tersampaikan kepada kita semua. Pagi hari ini kita bicara tentang excellent giving. Selama bulan lalu kita sudah berbicara mengenai mengelola. Nah, saya percaya kenapa tema ini bulan ini menjadi penting, excellent giving, adalah karena makna dari kehidupan itu adalah bukan tentang apa yang kita bisa kumpulkan, tetapi tentang apa yang kita bisa berikan atau bagikan di dalam kehidupan. Ya, ini akan menjadi tema yang akan terus-menerus Anda dengar. Saudara, kalau Anda sibuk untuk mengumpulkan, kita nggak akan beda dengan kebanyakan orang di dunia ini. Banyak orang berlomba-lomba untuk menjadi lebih kaya dan lebih kaya. Tapi kemudian setelah dalam perjalanan mereka menghabiskan waktu, Anda akan menyadari bahwa pengejaran kita akan uang itu salah. Kalau yang kita kejar adalah mengumpulkan harta, one day kita akan menyesal. Kita sudah menghabiskan waktu, menghabiskan energi untuk hal yang keliru. Pagi hari ini kita mau belajar, apa sih excellent giving? Ini penting banget, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita, saudara. Amin. Yang semangat pagi hari ini katakan sama-sama amin. Ya, saya dengar semangat yang luar biasa pagi hari ini. Mari kita belajar bersama-sama. Saya akan bagikan beberapa poin tentang excellent giving yang kita harus mengerti. Yang pertama kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat 7 dalam firman Allah yang hidup. Firman Allah yang hidup mengatakan seperti ini. Setiap orang harus mengambil keputusan sendiri mengenai jumlah yang akan diberikannya. Jangan dengan bersungut-sungut atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sama-sama katakan kalimat yang terakhir ya, bersama-sama dengan saya setelah koma ya. 1, 2, 3. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekali lagi yuk, sekali lagi kita ucapkan kalimat ini. 1, 2, 3. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi Tuhan itu mengasihi loh pada saat kita ini memberi dengan sukacita. Poin pertama pagi hari ini adalah excellent giving yang disebut dengan persembahan yang terbaik itu tidak mungkin lahir dari rasa terpaksa atau sungkan. Excellent giving itu tidak mungkin lahir dari rasa terpaksa atau sungkan. Beberapa tahun yang lalu di gereja kita ini masih menganut metode yang mungkin banyak Anda lihat di gereja lain. Yaitu menurut saya ada sebuah barang yang di gereja menurut saya merupakan barang antik. Barang apakah itu? Ada yang tahu? Ada yang bilang, bisa-bisa saya dengar apa? Kantong persembahan. Itu mestinya menurut saya pribadi, kantong persembahan harusnya adanya di museum, bukan di gereja. Kenapa? Saya ingin jelaskan. Karena prinsip ini bahwa memberi yang terbaik itu selalu tidak mungkin lahir dari rasa terpaksa atau sungkan. Saudara, kenapa gereja kita tidak mempunyai kantong persembahan yang diedarkan pada waktu kebaktian? Karena ini melanggar prinsip ini menurut saya.
Saya mencoba untuk mengulik cerita, saya coba lihat di dalam Alkitab, ternyata saudara, kantong persembahan, ya surprise, nggak ada di Alkitab. Coba tolong cari dari Kejadian sampai Wahyu, ada nggak kantong persembahan dimension di dalam Alkitab? Nanti yang bisa dapatkan bisa kasih tahu saya, ya ada hadiah khusus, ya. Menginap di Lawang Sewu contohnya. Oke, bukannya di sana sebelahnya ada hotel bagus. Saudara, persembahan atau kantong persembahan surprisingly mengejutkan tidak pernah ada di Alkitab. Tidak ada di dalam perjanjian lama, tidak ada di perjanjian baru juga. Nah, kenapa pertanyaannya ada begitu banyak gereja, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia yang masih pakai kantong persembahan? Makanya saya bilang kantong persembahan itu adalah benda unik yang mestinya harusnya ada di museum, bukan di gereja. Ya ini ada sejarah unik. Jadi gereja zaman Eropa itu didukung penuh pendanaannya oleh pemerintah. Jadi pemerintah itu mensupport semua kegiatan operasional gereja. Sampai satu kali mereka itu crash antara pemerintah sama gereja itu bertentangan. Akhirnya mereka memberhentikan funding, memberhentikan pendanaan dari negara. Jadilah pada waktu itu sejarah namanya kantong persembahan itu diedarkan untuk nutup operasional gereja. Itulah sejarah kantong persembahan. Jadi saya pernah di mana kebaktian dana operasionalnya belum cukup, keluarlah persembahan edisi kedua, kantongnya muter lagi gitu. Nanti belum cukup, keluar lagi kantong persembahan yang ketiga gitu mungkin ya. Nah itu sejarahnya saudara. Jadi kalau Anda tanya, loh kok banyak yang melakukan? Iya banyak melakukan, tapi belum tentu benar. Belum tentu prinsipnya ada dalam Alkitab. Karena apa? Saya kenapa secara pribadi tidak suka, karena pada saat kantong persembahan diedarkan, kita yang belum persiapan, begitu lihat kantong, biasanya gimana? Sebelah ngasih, sebelahnya lagi ngasih. Begitu sampai kita, rasanya gimana? Yang enggak berencana ngasih jadi ngasih, karena apa? Sungkan, karena lewat, yang ini kasih, ini ngasih, kelihatan gitu loh. Ngasih apa enggak, ngasih kelihatan. Oleh karena itu saya percaya bahwa itu tidak mengajarkan persembahan dengan benar. Persembahan yang benar pasti adalah persembahan yang excellent, adalah persembahan yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Berapa yang setuju? Kalau Anda ingin memberikan sesuatu yang excellent kepada seorang yang Anda kasihi, pasti Anda akan mempersiapkannya itu jauh-jauh hari. Berapa banyak yang memberikan kado kepada pasangan Anda pas hari H baru mikir? Saya pikir enggak ada, saya harap tidak ada. Ya kalau ada nanti tolong diselesaikan habis ini ya, bisa dibicarakan. Saya percaya kalau kita betul-betul mengasihi seseorang, kita tentu akan mempersiapkan hadiah itu dengan sungguh-sungguh. Apa yang akan aku kasih ya? Apa yang aku akan berikan kepada orang ini? Nah begitu juga Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, setuju enggak? Setuju enggak? Tuhan itu mengasihi kita. Kayaknya aku gak yakin ya. Tuhan itu sangat mengasihi kita, setuju enggak? Berarti kalau dia sangat mengasihi kita, dia kalau memberikan sesuatu sama kita, harus dipersiapkan sebelumnya. Setuju enggak? Betul kan? Excellent berarti mempersiapkan sebelumnya. Efesus 1 ayat 4, ayo kita baca. Efesus 1 ayat 4, yuk kita cari buktinya. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, kita ini telah dipilih, kita telah dipersiapkan. Jadi artinya kalau kita baca ayat ini, Kristus naik ke atas kayu salib itu bukan last minute mikirnya. Bukan, oh manusia jatuh dalam dosa ya. Aduh, kasih apa ya? Nih kasih deh. Kasih persembahan. Anakku yang sulung.
Tetapi dikatakan sebelum dunia diciptakan, bayangin, sebelum Anda jatuh dalam dosa, sebelum kita jatuh dalam dosa, Tuhan sudah menyiapkan penebusan. Sebelum kita jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan, Efesus 1 ayat 4 katakan bahwa Dia sudah mempersiapkan rencana penebusan. Saudara, kalau Anda mau tahu betapa spesialnya Anda di hadapan Tuhan, lihat dari jangka waktu Tuhan mempersiapkan. Anda ada aja belum berbuat dosa apalagi. Iya kan? Tapi Tuhan sudah mempersiapkan penebusan, memberikan yang terbaik. Saya percaya kalau kita ingin memberikan yang terbaik, itu bisa dilihat dari berapa lama kita mempersiapkan itu. Coba kalau Anda di lampu merah gitu ya, tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok kaca Anda, jendela Anda. Terus Anda lihat ada yang minta uang. Itu spontan enggak? Spontan. Kadang-kadang terpaksa, betul enggak? Karena tidak pengen terganggu, ya keluar apa aja deh, yang penting pergi, betul kan? Nah seringkali kita memperlakukan Tuhan kayak begitu. Apalagi dengan model kantong persembahan. Ya karena terpaksa, karena sudah lewat, ya udah kasih gitu. Nah Tuhan itu tidak seperti itu. Tidak seharusnya diperlakukan seperti itu. Karena apa? Karena Tuhan juga memperlakukan kita tidak seperti itu. Sudah dipikirin sebelumnya hadiah terbaik apa yang mau aku berikan kepada anak-anakku. Seharusnya kita juga berpikir yang sama. Saya kalau lihat gambar ini saudara, terharu ya saudara. Gambar orang-orang yang mencari Tuhan, kelahiran Tuhan Yesus. Tahukah saudara berapa lama mereka harus berpergian untuk ketemu dengan bayi Yesus atau anak Yesus? Taksiran para ahli Alkitab itu bukan hanya bulan, bisa juga lebih dari 1 tahun perjalanan mereka. Artinya sejak sebelum ketemu mereka sudah betul-betul mempersiapkan apa harta benda yang akan aku kasihkan untuk raja yang akan lahir atau raja yang sudah lahir. Jadi kita tahu bahwa inilah yang namanya excellent. Excellent tidak pernah lahir dari rasa terpaksa atau sungkan. Enggak mungkin. Oleh karena itu, kalau sesuai dengan Alkitab, saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru, itu pakai istilah kotak. Kenapa kotak? Karena kotak itu sembarang orang bisa ngasih, bisa enggak. Ya. Dan itu pun mau ngasih sebetulnya harus dipersiapkan. Sudah mikir duluan, mau ngasih berapa ya. Ya, firman Tuhan tadi kan di awal tadi katakan 2 Korintus 9:7 harus menentukan sendiri berapa yang harus aku kasih. Amin. Jadi excellent giving itu tidak mungkin lahir dari rasa terpaksa atau sungkan. Poin nomor 2, saya ingin terus kita lanjut ya. Poin yang nomor 2 tentang excellent giving. Kenapa kita harus excellent giving? Yang kedua, karena memberi adalah sifatnya Tuhan. Memberi adalah sifatnya Tuhan. Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4. Allah adalah kasih. Kasih itu selalu identik dengan memberi. Yohanes 3:16 katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi karena ada kasih yang begitu besar, dia memberikan. Nah, orang berkata bahwa kita bisa Pak memberi tanpa mengasihi, betul. Tapi kita enggak mungkin, Anda enggak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Omong kosong. Kalau kita mengasihi seseorang, kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah kasih contohnya duluan. Karena aku begitu kasih akan dunia ini, aku memberikan yang terbaik. Amin. Dan oleh karena itu kita harus melakukannya karena manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Bayangkan saudara kalau Anda berjalan dengan anak Anda di mall gitu ya, yang sudah punya anak gitu. Terus kemudian ada orang asing atau orang luar yang lihat anak Anda, suka ya kalau anak baru kecil itu kan baru imut gitu ya, lucu ya gini-gini. Terus kemudian
habis mainan dengan anak Anda, dia berkata begini, ih lucu ya, si kecil ini mirip sama siapa ya? Mirip mamahnya ya. Wah, mamanya senang ya pasti ya. Wah, anak saya mirip saya. Atau kalau dibilang mirip sama papanya ya, papanya yang senang. Nah, kalau misalkan anaknya nggak mirip sama ibu dan ayahnya gimana? Itu sebuah komplimen apa enggak? Sebuah pujian apa enggak? Kira-kira. Nah, begitu juga kalau kita disebut sebagai anak-anak, siapa anaknya siapa? Anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Mestinya mirip apa enggak mirip sama Tuhannya? Mestinya mirip ya. Namanya anaknya kok enggak mirip. Itu aneh. Jadi memberi adalah sifat Tuhan. Oleh karena itu Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi sempurna yang dipakai di sini adalah kedewasaan. Dewasa, orang yang dewasa, tidak kekanak-kanakan. Itu salah satu ciri utamanya adalah bertanggung jawab. Betul enggak? Ciri yang kedua adalah apa? Memberi. Kalau anak-anak itu selalu mau semuanya untuk dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang dewasa, pasti berpikir untuk memberi. Amin? Amin. Nah, saya mau coba kita bawa poin ini, renungkan ini. Tidak ada satu ciptaan apapun, ya. Tidak ada satu ciptaan apapun yang Anda bisa lihat yang diciptakan untuk dirinya sendiri. Coba Anda lihat sekeliling Anda saat ini. Setiap benda yang Anda bisa temukan pagi hari ini. Apa aja? Mau masker, mau kacamata, mau dompet, mau tas, mau sepatu. Apapun, adakah barang yang diciptakan untuk tujuannya untuk dirinya sendiri? Saya percaya enggak ada. Kalau ada itu namanya enggak normal. Pada waktu saya bikin pohon ini, Roh Kudus itu kayak dengan lembut berkata, kamu tahu enggak kenapa Lucifer jatuh dari surga? Saya baru nyadarin, oh ini. Saudara tahu enggak Lucifer itu diciptakan untuk apa? Lucifer itu diciptakan sebetulnya untuk memuliakan Tuhan. Dikatakan kalau dalam Alkitab bahwa dia itu pribadi malaikat yang sangat luar biasa. Saya kalau dengar orang main musik ya, dengan sangat bagus, punya artistik yang luar biasa, itu kagumnya luar biasa. Saya percaya Lucifer ini, wah kalau dibilang skill musik, skill menyanyi, wah tidak ada yang pernah kita lihat dalam sejarah kita. Luar biasa, majestic, mulia luar biasa. Cuman tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Masalahnya adalah pada waktu dia kemudian berkata, aku mau naik dan aku mau menjadi Tuhan. Semua kemuliaannya mau dia pakai sendiri. Begitu dia pakai sendiri, tujuan dari penciptaannya hilang semua. Betul enggak? Begitu juga kita, saudara. Kita tidak bisa hidup dengan istilahnya apa ya, konsumtif, hanya untuk dapat. Sifat Tuhan adalah memberi. Kalau kita ingin punya hubungan yang baik, hubungan yang kuat itu harus didasari dengan saling memberi. Sama-sama katakan saling memberi. Bayangkan kalau pasangan suami istri yang memperhatikan itu cuma satu sisi. Bayangin kalau yang minta maaf itu cuma satu pihak tok. Bayangin kalau yang berinisiatif itu cuma satu pihak tok. Cuma suaminya aja atau istrinya aja. Kira-kira itu pernikahan yang bahagia apa enggak? Saya percaya setiap hubungan seperti itu, saudara. Oleh karena itu kita harus diajar untuk punya hati memberi. Penting sekali. Karena memberi adalah sifatnya Tuhan sendiri. Saya beberapa waktu pernah kenal dengan seseorang yang punya hati yang memberi. Dan kebetulan orangnya juga lebih dalam tanda kutip lebih kaya. Nah karena dia punya sifat hati yang suka memberi, setiap kali kita kumpul, dia selalu bayarin saya. Nah teman-teman saya mau tanya sama Bapak Ibu. Kalau Anda punya teman, setiap kali Anda kumpul selalu neraktir, Anda seneng gak? Seneng pasti, wah kumpul lagi, besok kumpul lagi. Cuman masalahnya satu kali
istri saya mengingatkan, lah kalau kamu kayak gini terus, kapan kamu jadi berkat buat dia? Saya mikir, ya, hanya karena dalam tanda kutip dia lebih di atas saya, apa terus kemudian saya akan begini terus? Minta terus. Kita dalam hubungan, kita harus belajar untuk saling memberi. Ya, oleh karena itu saya juga ngajar ya, saya bilang sama orang-orang yang dekat sama saya bilang, jangan selalu senang kalau selalu dibayarin. Kalau punya kesempatan, ya pas makannya dalam tanda kutip, bisa Anda harganya terjangkau, gantian bayarin. Amin. Kayaknya coba, kok berat sekali. Coba bilang ke kanan kirinya, habis ini kamu yang traktir ya. Gitu. Habis gereja ini kamu yang traktir ya, gantian ya. Oke. Ya, saudara, memberi adalah sifatnya Tuhan. Jadi tidak ada ciptaan yang dibuat untuk keuntungannya sendiri. Jadi hidup kita memang harus tuh produktif. Harus dari apa yang kita beri. Makna dari kehidupan, tadi saya dikatakan di awal, makna dari kehidupan itu bukanlah dari apa yang kita kumpulkan dalam kehidupan. Tapi dari apa yang kita bagikan atau berikan kepada orang lain. Itu adalah makna dari kehidupan. Amin. Sejauh ini oke? Sejauh ini oke, ya kita persiapan untuk poin terakhir. Wah, saya senang ya, poin terakhir. Tim pemain musik siap-siap maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir tentang excellent giving adalah excellent giving itu berbicara tentang hati. Excellent giving itu sebetulnya berbicara tentang hati. Inti dari semua perintah perpuluhan, persembahan, itu sebetulnya bicara soal hati kita. Yuk kita baca ayat yang terkenal, Maliaki 3 ayat 10 ini. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ini menarik saudara, ayat ini menurut saya adalah satu-satunya ayat di Alkitab di mana Tuhan bilang, tolong ujilah aku. Saya belum pernah menemukan ayat di mana menganjurkan kita untuk mencobai Tuhan, untuk ngetes Tuhan. Tetapi hanya di ayat ini Tuhan sendiri yang berbicara. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan ke dalam rumahku dan ujilah aku. Ya berani banget Tuhan bilang, ujilah aku. Dalam tanda kutip seperti kalau kita baca, Anda renungkan ayat ini. Tuhan mau bilang gini, kamu percaya enggak sama aku? Kamu mau enggak kasih hatimu ke aku? Percaya Tuhan, ya udah bawa persembahan dan perpuluhan. Seperti apa? Kayak sepertinya kita enggak mungkin bisa berkata aku mengasihi tanpa betul-betul kita keluarin dompet kita, keluarin kartu kredit kita, keluarin transfer kita. Buktikan dengan persembahan uang, dengan persembahan yang kita bisa berikan secara real. Kayak Tuhan berkata, ujilah aku. Kamu masih percaya sama aku enggak? Percaya sama aku enggak? Kalau percaya sama aku, lakukan ini. Jadi di sini kita belajar, saya belajar bahwa Tuhan itu sebetulnya tidak butuh persembahan kita. Di sini saya belajar bahwa pertama, perpuluhan adalah ujian kejujuran. Yang ngasih perpuluhan siapa? Kita. Yang tahu jumlah perpuluhannya berapa? Kita. Kita ngasih apa enggak ngasih siapa yang tahu? Kita ngasihnya 10% atau di bawahnya atau lebihnya siapa yang tahu? Enggak ada. Jadi sebetulnya persembahan dan perpuluhan itu adalah ujian hati. Perpuluhan adalah ujian kejujuran.
Dan persembahan adalah ujian kemurahan hati. Jadi kalau kita belajar dalam Alkitab, tadi dikatakan pakai kata bawalah. Bukan berikanlah. Bawalah. Kenapa ini penting? Karena firman Tuhan katakan bahwa perpuluhan itu baru mengembalikan haknya Tuhan. Bukan memberi. Sehingga apa yang kita lakukan di atasnya itu baru yang namanya disebut persembahan. Baru yang namanya itu ujian kemurahan hati kita. Kalau perpuluhan itu bicara soal kejujuran. Kamu ini orang yang bisa dipercaya apa enggak? Jujur apa enggak? Bawalah persembahan persepuluhan. Ya, kita bisa dipercaya apa enggak? Persembahan adalah ujian kemurahan hati. Saya mau baca kata-kata dalam Mazmur 50 ayat 9-12. Ini kata Tuhan. Tuhan bilang, tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Kalau dalam bahasa sekarang ayat 9, kalau kembalikan lagi. Tidak usah aku mengambil persembahanmu, tidak usah aku mengambil ucapan syukurmu, tidak usah aku ambil semua yang kamu bawa ke rumah Tuhan. Tidak perlu semuanya itu. Ayat 10 katakan, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, ayat 12, aku tidak usah bilang sama kamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Jadi pagi hari ini kita belajar bahwa excellent giving itu bukan soal memberi kepada Tuhan. Bukan untuk Tuhannya. Tapi lebih bicara tentang fungsinya untuk kita. Sama-sama katakan untuk kita. Belajar memberi itu gunanya untuk kita. Bukan untuk Tuhan sama sekali. Karena memberi itu membentuk hati kita. Membentuk hati kita untuk boleh menerima hal yang lebih besar dalam yang Tuhan percayakan. Ada sebuah quote berkata, the world of the generous get larger and larger. Dunia dari orang yang murah hati itu akan selalu menjadi tambah luas dan bertambah luas. Silakan ditampilkan. The world of the generous get larger and larger. Dunia orang murah hati itu akan bertambah luas dan bertambah luas. Saudara, ini bukan sebuah quotation dari seseorang, tapi sebetulnya ini adalah ayat Alkitab. Ya, PR saudara, nanti dicari ini dari buku mana, pasal mana, ayat mana, ada saudara. Ya, dunia orang yang murah hati itu akan tambah luas dan tambah luas. Semakin hati kita ini mau ditata, mau untuk menjadi murah hati, Tuhan akan memberikan lebih dan lebih lagi. Matius 6 ayat 21 katakan bahwa di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi penting sekali kalau kita bilang yang penting kan hati saya. Justru itu, hati itu dibuktikan dengan apa? Dengan harta. Hati itu dibuktikan dengan ditaruh di mana hartanya. Kalau hartanya di situ, ya berarti hatimu di situ. Firman Tuhan katakan, kalau hatimu benar-benar untuk Tuhan, yaitu harus dibuktikan dengan harta kita juga, di Tuhan juga. Bisa mengerti ya saudara? Jadi kalau Anda pengen tahu, Tuhan, saya ini sudah punya hati sama Tuhan apa enggak? Bukan dari berapa banyak lagu yang Anda nyanyikan. Firman Tuhan dengan jelas berkata, ditentukan sekali dengan di mana asetmu berada. Ya, di mana hartamu, di mana nomor rekeningmu, di mana uangmu, di mana penghasilanmu engkau taruh. Ya, oleh karena itu firman Tuhan penting banget untuk kita belajar mempercayakan harta kita untuk kita berikan kepada Tuhan. Amin. Lukas 6 ayat 38 berkata, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik,
yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa yang kita beri, itu Tuhan sanggup, sangat sanggup untuk melipat gandakannya dalam kehidupan kita. Berapa banyak pagi hari ini berkata, kayaknya sulit Pak, tapi pagi hari ini saya mau belajar untuk percaya. Belajar untuk percaya pagi hari ini, saya mau taat. Amin. Saudara, saya suka bagaimana excellent giving itu selalu menaruh kita, puts us in the right place of God's blessing. Persembahan yang excellent selalu membuat kita berada di tempat yang tepat. Karena ini semua yang kita bicarakan, itu bicara tentang hati. Amin. Bicara tentang hati. Janjane ini bukan ngomong uang, bukan ngomong besaran uang, bukan ngomong dengan cara apa, tapi ngomong tentang hati. Dan hati hanya bisa dibuktikan dengan di mana harta kita. Amin. Anda diberkati pagi hari ini. Amin.